Di antara kabut tebal Pasundan tersembunyi sebuah kisah. Kisah tentang seorang raja agung yang menolak tunduk pada zaman. Seorang raja yang memilih jalan sunyi menghilang tanpa jejak, menjadi legenda abadi. Inilah kisah Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Buat kalian semua para pecinta sejarah dan misteri Nusantara, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi berkah. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar kita bisa terus bareng-bareng, menguak tabir masa lalu yang penuh pesona. Oke, kita mulai. Siapa sih yang nggak kenal Prabu Siliwangi? Nama aslinya adalah Sri Baduga Maharaja, penguasa kerajaan Pajajaran yang paling dihormati. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Rakyatnya hidup makmur, tenteram, adil, dan sejahtera. Bayangin aja kerajaannya membentang luas di tanah Pasundan. Dari ujung barat sampai ke tengah Pulau Jawa, Prabu Siliwangi bukan cuma pemimpin yang bijaksana, tapi juga dikenal punya kesaktian yang luar biasa. Konon, beliau didampingi oleh para pengikut setianya, termasuk para maung atau harimau gaib yang selalu melindunginya. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda tentang Maung Bodas Harimau Putih yang jadi simbol kekuasaannya. Beliau digambarkan sebagai sosok yang arif, gagah, dan sangat mencintai rakyatnya. Pajajaran di bawahnya adalah negeri yang gemah ripah lojinawi, damai, dan sentosa. Tapi, seperti roda yang berputar, zaman pun terus berubah. Pengaruh baru mulai masuk ke tanah Jawa, yaitu ajaran Islam. Satu persatu kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai memeluk agama baru ini, termasuk anak dan cucu Prabu Siliwangi sendiri. Salah satunya yang paling terkenal adalah putranya, Raden Kian Santang, yang setelah memeluk Islam kembali ke Pajajaran dengan niat mengajak sang ayah untuk mengikuti jejaknya. Disinilah puncak drama itu terjadi, sebuah dilema yang merobek hati sang Prabu. Di satu sisi ada ajaran baru yang dibawa oleh darah dagingnya sendiri. Di sisi lain ada kepercayaan leluhur Sunda Wiwitan yang telah menjadi tulang punggung kerajaannya selama berabad-abad. Prabu Siliwangi dihadapkan pada pilihan yang mustahil, menyakiti hati anaknya atau meninggalkan keyakinan para leluhurnya. Terjadilah pertarungan batin yang hebat. Menurut banyak cerita rakyat, Prabu Siliwangi menolak dengan halus ajakan Kian Santang. Bukan karena benci, tapi karena rasa cintanya yang begitu besar pada tradisi dan warisan leluhur. Ia tidak ingin ada pertumpahan darah antara pengikutnya yang setia dengan pasukan cucunya dari Cirebon. Maka sang Prabu pun mengambil keputusan yang menggemparkan. Daripada kerajaannya hancur karena perang saudara, beliau memilih untuk ngahiyang atau moksa, menghilang dari alam dunia menuju alam gaib, di sebuah tempat yang diyakini sebagai Lawang Gintung, diiringi para pengikutnya yang paling setia. Prabu Siliwangi beserta seluruh kerajaannya lenyap seketika. Istana megah Pajajaran berubah menjadi hutan lebat. Para prajurit dan pengikutnya konon berubah wujud menjadi harimau-harimau gaib yang hingga kini dipercaya masih menjaga tanah Pasundan. Mereka tidak mati, mereka hanya pindah ke dimensi lain, menjaga warisan leluhur untuk selamanya. Itulah akhir dari kisah Prabu Siliwangi. Sebuah pilihan sulit dari seorang raja besar yang lebih memilih damai daripada kekuasaan. Kisahnya mengajarkan kita tentang keteguhan prinsip, cinta pada tradisi, dan pengorbanan seorang pemimpin demi rakyatnya. Legenda Prabu Siliwangi dan Maung Bodasnya akan selalu hidup, berbisik di antara rimbunnya pepohonan dan gemericik air di tanah Pasundan. Gimana menurut kalian? Apakah ini murni sejarah atau sebuah mitos yang indah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.